Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ekoriani dengan NIM 2130207060 kelas 21073. Baiklah, di sini saya akan menceritakan mengenai kebudayaan Melayu bidang pernikahan atau sebambangan di Belitang Luang, Kabupaten Oku Timur, di tempat tinggal saya sendiri. Ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Belitang adalah perkawinan dengan cara meminang dan perkawinan lari atau sebambangan. Kawin lari atau sebambangan adalah perkawinan yang didahului dengan suatu tindakan bujang melarikan gadis idamannya atas dasar suka sama suka. Untuk mewujudkan agar segera dikawinkan, mereka menghadap dan meminta perlindungan kepada kepala desa atau pemangku adat. Selain adat yang merupakan aturan-aturan dalam perkawinan, dikenal pula beberapa upacara. Upacara ini dibagi menjadi beberapa tahap, yakni tahap sebelum perkawinan, tahap perkawinan, dan tahap setelah perkawinan. Baiklah, tahap sebelum perkawinan yaitu ada bupodok atau pendekatan. Orang tua pihak pria mengutus orang yang dipercaya atau disegani beserta istrinya untuk berkunjung ke tempat kediaman keluarga wanita tersebut. Adapun barang yang harus dibawa adalah tepak pengasan sebagai barang bawaan dan tanda penghormatan. Yang kedua yaitu Maciko Cawa. Maciko Cawa berarti mematok pembicaraan dan pernyataan kehendak. Dalam tahap ini, rombongan pihak keluarga pria berkunjung ke pihak wanita dengan membawa beberapa barang. Hal yang juga harus ada dalam prosesi ini adalah juru bicara, yaitu bertugas untuk menyampaikan seluruh maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria. Yang ketiga yaitu ada pengatu. Pengatu berarti memohon dengan segala kerendahan hati. Upacara ini merupakan kelanjutan dari upacara bupodok, namun lebih formal dan lebih diagungkan disertai dengan pelambang kemegahan yang bersifat upacara peminangan. Pada upacara ini, pihak pria membawa seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak keluarga wanita. Yang keempat yaitu ada nyawa. Nyawa yaitu mengikat diri satu sama lain, yaitu antara kedua keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Tahap kedua yaitu ada tahap perkawinan. Yang pertama, Mungian Nyumbah. Dalam acara pelaksanaan akad nikah ada satu acara khusus. Acaranya dimulai dengan rombongan keluarga pria datang ke rumah keluarga wanita yang diiringi oleh seluruh kerabat keluarga pria secara beriringan. Sesampai di depan pintu kediaman keluarga wanita, rombongan pria tersebut dipersilakan masuk rumah, sedangkan calon mempelai pria menunggu di luar. Di muka pintu rumah wanita, juru bicara pihak pria membawa tepak pengasan melakukan acara Mungian Nyumbah. Mungian Nyumbah berarti anak menantu pria atau suami calon suami dari mempelai pria. Nyumbah berarti sembah sujud. Mungian Nyumbah memperagakan suatu permohonan izin kepada seluruh keluarga wanita yang hadir maupun sudah meninggal di dunia agar calon pengantin diizinkan masuk. Yang kedua yaitu tahap akad nikah. Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu. Bagi calon mempelai pria harus ada mas kawin, saksi wali, dan ijab kabul. Setelah akad nikah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dengan demikian, upacara akad nikah telah selesai. Yang ketiga yaitu nyungsung kabayan. Dalam upacara nyungsung kabayan atau menjemput mempelai wanita, prosesi yang dijalani adalah mantako pesalin atau mengantarkan pakaian mempelai wanita dengan mengirimkan utusan yang disebut kunkunan, terdiri dari 3 orang wanita. Untuk menghiasi mempelai wanita juga bertujuan menyampaikan undangan dari pihak mempelai pria kepada ibu-ibu dari pihak mempelai wanita untuk turut serta dalam acara tersebut. Tidak berapa lama kemudian, berangkat pula 3 orang yang disebut batin atau pria yang telah menikah dengan membawa tepak sirih atau pangasan baban dan talam kuningan yang berisi pakaian kebesaran serta mahkota bagi mempelai pria, menuju ke kediaman mempelai wanita guna menghiasi mempelai pria. Setelah prosesi ini selesai, para utusan pria ini juga pamit untuk mengarak kedua mempelai dan mengundang keluarga mempelai wanita beserta keluarga untuk ikut serta mengiringi arak-arakan. Yang keempat yaitu upacara sambutan di rumah. Upacara sambutan di rumah ini, profesi yang dijalani adalah tabur beras kunyit.
Setelah itu masuk pada prosesi cuci kaki. Pada prosesi cuci kaki ini, kedua mempelai menuju ke anak tangga yang paling bawah. Di sini telah disediakan sebuah pasu atau baskom yang berisi air tawar bersih dengan ikan hidup sebagai tanda kebersihan dan kesucian hati. Pada awalnya mempelai wanita dengan mengapit kobu atau kendi dan harilang atau daun kelapa kering yang terikat dengan kayu. Dicuci kakinya oleh sesepuh wanita dari keluarga mempelai pria. Dilanjutkan dengan mempelai pria tanpa mengapit kobuk dan harilang. Juga dicuci kakinya. Selanjutnya secara bergiliran kaki mereka dikeringkan di atas saruk punti atau pelepah pisang yang lembut dan dingin. Prosesi selanjutnya adalah sambutan di ambang pintu. Setelah kaki kedua mempelai dicuci, kedua mempelai menaiki tangga yang didahului oleh mempelai wanita dan diiringi mempelai pria di belakangnya. Di ambang pintu, mempelai wanita kembali dikalungi dengan gelungan benang tenun 3 warna, seperti yang digunakan saat acara nyawa oleh ibu mempelai pria, yang dimulai dari ujung kepala ke ujung bahu sampai ke pinggang. Kemudian dibimbing masuk ke dalam rumah. Kedua mempelai dituntun memasuki rumah asli yang disebut rumah ulu. Lalu didudukan berjajar di atas lamat, pengantin di depan ambin berukir daun-daun simbar bercat perada emas yang merupakan tempat peraduan kedua mempelai. Di tengah-tengah rumah dengan di kiri kanannya terdapat pangking. Selanjutnya prosesi makan sirih. Prosesi makan sirih gula kelapa bersama. Prosesi ini dilakukan di hadapan para undangan dengan kedua mempelai didudukan di pelaminan dan diedarkanlah panganan gula kelapa manis. Panganan gula kelapa mamis taboh sebagai pelambang persatuan kedua belah pihak yang saling tenggang rasa. Acara ini ditutup dengan kedua mempelai ngangas berjama-jama. Yang kelima yaitu pemberian adok atau gelar. Prosesi dilanjutkan dengan pemberian adok atau gelar atau jajuluk yang diumumkan oleh pemangku adat atau kepala desa. Pantang dan kualat bagi orang yang memanggil kedua mempelai dengan nama kecilnya, kecuali orang tuanya sendiri. Konon akan kurang berhasil panennya bagi yang bersawah, tidak naik pangkatnya bagi pegawai. Yang keenam yaitu betulung atau persedekahan atau resepsi. Persedekahan atau biasa disebut dengan resepsi ini adalah makan bersama pakai hidangan. Satu hidangan paling sedikit 8 orang. Hal semacam ini sudah berlaku umum dan sering dijumpai di semua daerah dalam melaksanakan persedekahan. Yang terakhir yaitu tahap setelah perkawinan. Ada 2 tahap, yaitu yang pertama jemput gimon. Jemput gimon bermakna menjemput onggokan harta bawaan mempelai wanita. Acara ini dilaksanakan setelah tahap perkawinan dengan mengirimkan utusan 2 orang pria yang rumah mempelai wanita pergi ke rumah mempelai wanita dengan tujuan mengantarkan uang tebusan sebagai imbalan telah menjaga gimon tersebut. Setelah urusan dengan para penjaga telah selesai, maka gimon tersebut dibawa ke rumah mempelai pria. Semakin besar nilai gimon terhadap jumlah uang, maka semakin tinggi derajat mempelai wanita di dalam keluarga mempelai pria. Yang kedua atau yang terakhir yaitu manjau tuwu. Manjau tuwu adalah berkunjung di kediaman mempelai wanita dengan membawa buah tangan, biasanya berupa juadah atau dodol, untuk menginap di kediaman mempelai wanita selama beberapa hari, yang lazimnya yaitu 3 hari. Acara ini sebagai bukti bahwa anak wanita mereka tidaklah hilang atau pergi dari keluarganya, tetapi ikut suaminya. Baiklah, itulah cerita singkat kebudayaan Melayu bidang pernikahan adat Sebambangan di daerah saya. Sekian, saya akhiri.